welcome back to my YouTube channel. Perkenalkan, nama aku Fathatun Hasanah. Video ini adalah video pertamaku. Video ini merupakan tugas online dari mata kuliah toksikologi. Di sini aku akan menjelaskan dua pokok bahasan. Yang pertama, asas-asas dari toksikologi, dan yang kedua adalah review jurnal. Langsung aja yuk ke videonya. Bentar. Jadi toksikologi itu apa sih? Terus toksikologi itu gunanya buat apaan sih? Jadi, menurut Mukono 2010, toksikologi adalah ilmu perpaduan antara ilmu biologi dan ilmu kimia yang digunakan untuk mengetahui konsep aksi dan keberadaan dari zat toksik. Pokok pembahasan yang pertama ada asas-asas dari toksikologi. Asas ini ada 4 macam. Yang pertama, kondisi efek toksik, mekanisme efek toksik, wujud efek toksik, dan sifat efek toksik. Yang pertama yaitu ada kondisi efek toksik. Kondisi efek toksik sendiri menurut Loomis 1978 merupakan suatu kondisi yang melibatkan efektivitas dari absorpsi, distribusi, dan eliminasi suatu zat senyawa di dalam tubuh yang pada akhirnya menentukan keberadaan akhir dari zat kimia tersebut secara utuh atau metabolitnya saja di dalam sel. Kondisi efek toksik dibagi menjadi dua. Yang pertama ada kondisi paparan zat kimia, dan yang kedua ada kondisi subjek atau makhluk hidup. Kondisi paparan zat kimia sendiri ada 5. Yang pertama, jalur paparan, lama paparan, waktu paparan, dosis paparan, dan yang kelima ada kondisi paparan yang merupakan dalam golongan kronis atau akut. Berikutnya ada kondisi subjek atau makhluk hidup. Kondisi ini dibagi menjadi 2. Yang pertama, keadaan fisiologi, contohnya berat badan, umur, suhu tubuh, dan lain-lain. Yang kedua, ada keadaan patologi, contohnya penyakit saluran cerna, kardiovaskuler, hati, dan ginjal. Mekanisme efek toksik. Mekanisme efek toksik ada 2. Yang pertama, toksik intrasel, yaitu suatu toksisitas yang diawali dengan berinteraksinya suatu zat senyawa atau metabolit dengan reseptornya. Yang kedua, toksik ekstrasel, yaitu di mana toksisitas tidak secara langsung dengan mempengaruhi lingkungan sel sasaran, tapi berpengaruh pada sel sasaran. Wujud efek toksik. Wujud efek toksik ada 3. Yang pertama, perubahan biokimia. Contohnya, sianida dapat menghambat transport elektron dan mengakibatkan penghambatan pada respirasi sel serta pasok energi. Yang kedua, ada perubahan fungsional. Contohnya, insektisida dapat mengakibatkan kejang otot pernafasan. Dan yang ketiga, ada perubahan struktural. Contohnya, tetrasiklin dapat mengakibatkan perlemakan di hati. Selanjutnya ada sifat efek toksik. Sifat ini dibagi menjadi 2. Yang pertama, reversible atau terbalikan dengan ciri-ciri zat toksik akan kembali ke kedudukannya semula, efek toksik akan cepat kembali normal, ketoksikan sangat tergantung pada dosis dan kecepatan atme zat racun. Yang kedua, ada irreversible atau tak terkebalikan, yang disertai dengan ciri-ciri kerusakan permanen. Paparan berikutnya akan sebabkan kerusakan yang sifatnya sama. Paparan dengan dosis sangat kecil dalam jangka panjang akan menimbulkan efek toksik yang sama efektivitasnya dengan paparan dosis besar. Yang terakhir, racun sangat sulit dieliminasi. Yang terakhir ada review jurnal. Saya sendiri mengambil jurnal seperti ini. Pada penelitian ini berjudul Akumulasi Kandimum pada ikan wadar merah di Sungai Kaligarang. Penelitian ini bertujuan untuk yang pertama mengidentifikasi gambaran umum kualitas air Sungai Kaligarang, yang kedua mengidentifikasi konsentrasi logam berat kadmium di Sungai Kaligarang, dan yang terakhir mengidentifikasi akumulasi logam berat kadmium pada ikan wadar merah yang hidup di Sungai Kaligarang. Pada penelitian ini menggunakan 4 metode. Yang pertama, pengambilan sampel air. Yang kedua, pengambilan sampel ikan. Dan yang ketiga, preparasi sampel. Yang terakhir, analisis data. Pada penelitian ini dapat disimpulkan suhu, pH,
BO2, DO air Sungai Kaligarang tidak melebihi baku mutu yang ditetapkan berdasarkan mutu air penggolongan kelas 1. Kadar KOT masuk dalam kelas 4. Kadar DO masuk dalam kelas 2. Kadar kadmium pada stasiun 1 dan stasiun 2 masih di bawah kriteria baku mutu air yang ditetapkan Peraturan Nomor 82 Tahun 2001. Sementara pada stasiun 3 sudah melampaui kriteria mutu air kelas 1. Pada akumulasi logam berat kanium pada ikan wader merah berada di bawah baku mutu yang ditetapkan VDR, New Zealand, FAO, serta SNI 7387/2009 tentang batas maksimum cemaran logam berat dalam pangan. Nah, udah paham kan apa sih itu toksikologi? Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Sampai ketemu di video selanjutnya ya. Pada penelitian pada 78, kondisi efek